Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahil qail fi qissati mawlidin nabi sayyidil qadail wa sahibil fadail. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina وشفيعنا ومولانا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحاب المريم اليمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيادة الحبائب أشرفة وسعادة العلماء الفضلاء وجامع الحاضرين والحاضرات الأخباء الأعزاء رحمكم الله. عباد الله، في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى يهدي لنا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويجعلنا جنته جنة نعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbal minkum fataqabbal ya karim. Yang saya cintai, yang saya muliakan, kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustaz, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, kepada aparatur pemerintah, kepada para sesepuh masyarakat, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada yakni guru kita semuanya, Kiai Haji Romli, yang lazim kita kenal sebagai itu Kiai Haji Romli, sebagai pimpinan daripada Pondok Pesantren Darul Al-Madhiqah wa Da'wah. Kita doakan semoga beliau guru kita semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya, diberkahi dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga kepada para habaib yang hadir bersama kita, yakni di sini hadir bersama kita ad-da'i ilallah Sayyidina Al-Habib Hamdi Afgaf, dan juga kepada seluruh jajaran para habaib yang hadir bersama kita yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, juga kepada seluruh para alim ulama yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Namun demi Allah tidak mengurangi rasa hormat, rasa cinta, rasa mahabbah kita kepada para habaib, para alim ulama yang hadir bersama kita. Kita doakan semoga beliau semuanya mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya, dibahagiakan dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan wabil khusus kepada segenap para hadirin wal hadirat, para pemuda-pemudi, para santri yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustabail kiram, alhamdulillah rabbil alamin. Suatu kebanggaan bagi kita semuanya, suatu keistimewaan bagi kita semuanya. Kenapa? Sebab duduknya kita di sini, yang di mana kita duduk di sini, berkumpul bersama dan bersaudara untuk berpegang teguh kepada syariat Allah, berpegang teguh kepada ajaran Allah, kepada hukum Allah, kepada yaitu syariat Allah, yang dimana kita duduk bersatu bersama dan bersaudara untuk memperingati satu peristiwa besar yang memiliki nama ashar, sejarah yang besar, riwayat yang besar, yang menyangkut seorang manusia besar yang berjiwa besar, tidak lain tidak bukan beliau dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar. Ialah peringatan Maulid Nabi besar Sayyiduna Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana kita duduk di sini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana kita berpegang teguh kepada yaitu syariat tersebut. Kita berpegang teguh kepada hukum tersebut. Kita berpegang teguh kepada ajaran tersebut, sehingga duduknya kita di sini menjadi salah satu manusia pilihan Allah. Dengan banyaknya jiwa yaitu di bumi Banten ini, banyaknya raga di bumi Banten ini, banyaknya manusia yang bernyawa di bumi Banten ini, banyaknya manusia di bumi Banten ini, saat ini, malam ini, kamu sekalian yang hadir di tempat ini menjadi salah satu manusia pilihan Allah yang Allah pilih kalian untuk sama-sama mendapatkan curahan rahmat dan barokah yang Allah turunkan pada malam yang berbahagia ini. Dan gak cukup sampai di situ, bahwasanya dari banyaknya perkumpulan, dari banyaknya acara dan perkumpulan di bumi Banten ini, pada malam hari inilah, pada malam hari ini, pada waktu ini, kamu sekalian sedang duduk bersama dan bersaudara di dalam perkumpulan yang baik, di dalam acara yang baik, ialah perkumpulan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi Allah, tidak lagi ada acara yang lebih baik, tidak lagi ada acara yang lebih mulia, tidak lagi ada perkumpulan yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih baik, yang lebih indah, terkecuali perkumpulan tersebut untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kita kenal dengan seorang wali, yang mana wali tersebut yang bernama Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Beliau yang mengarang kitab Maulid Situduror, yang mana sering kita baca maulidnya. Beliau dari dulu sering mengumpulkan santrinya, mengumpulkan muridnya, mengumpulkan gubernur-gubernur, mengumpulkan para pemerintah, mengumpulkan umat Islam. Untuk apa beliau kumpulkan? Hanya untuk yaitu memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kumpulkan, dan di setiap perkumpulannya beliau selalu mengatakan majma'ah ma masridu fi simal aujanu, bahwasanya perkumpulan yang saat ini, perkumpulan yang mana umat Islam berkumpul, bersatu dan bersaudara di dalam berpegang teguh kepada ajaran Allah, kepada aturan Allah, di mana umat Islam berkumpul dan bersaudara untuk yaitu memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Majma' ma masiru fi simal aujanu, perkumpulannya adalah perkumpulan yang baik, perkumpulan yang bagus, perkumpulan yang tidak akan pernah ada bandingannya. Yahdur bihal Mustafa malu mahlul qulub, karena di dalamnya dihadiri oleh Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu saya mau tanya semua yang hadir di sini, jawab yang kompak. Kalau begitu perkumpulan kita bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Indah apa tidak? Baik apa tidak? Betul. Itulah yang menunjukkan bahwa kamu menjadi manusia pilihan Allah, menjadi manusia yang spesial di hadapan Allah. Sedangkan mereka yang tahu bahwasanya pada malam hari ini diselenggarakan acara Maulid Nabi, diselenggarakan perkumpulan untuk Nabi, mereka yang dekat rumahnya dengan yaitu majelis ini, mereka yang dekat rumahnya dengan acara ini, mereka tahu melalui surat undangan yang panitia sedang luaskan, mereka tahu melalui baliho yang panitia tempel di pinggiran jalan, mereka tahu melalui banner-banner yang panitia sebar luaskan melalui sosial media. Tetapi di antara mereka bahkan acara ini dekat dengan ujung hidup mereka, tetapi mereka tidak mau hadir, tetapi mereka ingkar dengan acara ini. Dengan sengaja mereka menutup telinganya, mereka menutup pintu rumahnya, tidak mau hadir, kabur daripada perkumpulan ini, kabur daripada syariat Allah, kabur daripada ajaran Allah. Malah mereka yang ingkar dengan ajaran Nabi dilaknat oleh Allah, saudara. Takbir, takbir, sallu ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Maka oleh karena itu pertahankan perkumpulan kalian, pertahankan persatuan kalian, yang mana persatuan, yang mana perkumpulan kalian untuk memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang mana kita berkumpul untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga timbul pendapat daripada sebagian para alim ulama, yang mana sebagian para alim ulama tersebut mempunyai pendapat bahwasanya yaitu bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang utama bukanlah bulan Ramadan, bukan bulan Muharram, bukan bulan yang lain, tetapi sebagian ulama tersebut yang menyatakan bahwasanya bulan yang agung, bulan yang suci, bulan yang utama
adalah bulan Maulid. Kenapa mereka berpendapat? Yaitu sebagian ulama tersebut berpendapat bulan Maulid yang lebih agung, sedangkan banyak bulan yang lebih suci, yang mana pada umumnya para ulama berpendapat bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang suci. Tetapi adapun sebagian ulama yang menyatakan ya, bulan Ramadan memang suci karena di dalamnya yaitu umat Islam berkumpul untuk berpuasa, karena di dalamnya yaitu umat Islam yaitu melihat dan merasakan daripada malam Lailatul Qadar. Tetapi bagi kami tidak, yaitu malam yang bulan yang agung, bulan yang utama adalah bulan Maulid, karena di dalamnya ada hari dan malam yang dimana pada hari dan malam tersebut itu hari yang sangat mulia dan sangat indah, yaitu hari dan malamnya turunnya Nabi besar, lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak pun dari sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya malam yang lebih utama, malam yang lebih baik dan agung bukanlah malam Lailatul Qadar dan malam-malam yang lain. Adapun sebagian ulama yang mana beliau itu berpendapat bahwasanya bulan malam yang agung, malam yang baik, malam yang utama adalah malam Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Asy-Syarwani di dalam kitabnya Khawasis Sarwani. Beliau mengatakan yaitu inna afdalal layali huwa lailatul maulid syarif summa lailatul qadar summa lailatul jum'ah. Sesungguhnya malam yang paling baik, malam yang agung, malam yang utama adalah malam ketika lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru malam Lailatul Qadar, setelah itu baru malam Jumat. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa sebagian ulama tersebut menyatakan malam Maulid lebih baik? Kenapa sebagian ulama tersebut menyatakan malam Maulid lebih utama? Sedangkan pada malam Lailatul Qadar itu malam tersebut adalah malam turunnya malaikat, malam turunnya malaikat Jibril, turunnya Al-Qur'anul Karim, wa zikrul mubin. Malam Lailatul Qadar yang dimana pada malam tersebut adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Tetapi tetap para ulama tersebut menyampaikan tegas yaitu malam Maulid lebih unggul daripada malam yang lain, yaitu Al-Imam Al-Asqalani yang menyatakan bahwasanya malam Maulid lebih agung, lebih utama daripada malam Lailatul Qadar karena 3 perkara. Yang pertama pada malam Maulid yang pertama pada malam Lailatul Qadar yang dimana pada malam tersebut adalah malam turunnya malaikat, sedangkan pada malam Maulid itu adalah malam adanya, malam turunnya, malam lahirnya makhluk yang paling agung, sosok yang paling mulia ialah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah jelas adanya Nabi dan turunnya Nabi serta lahirnya Nabi itu lebih utama, lebih baik, lebih unggul daripada turunnya malaikat. Yang kedua, adapun pada malam Lailatul Qadar yang dimana pada malam tersebut menjadi malam rahmat untuk umat Nabi Muhammad saja, tidak dan bukan untuk umat yang lain. Sedangkan pada malam Maulid itu malam adanya, itu malam lahirnya sosok yang paling agung, makhluk yang paling mulia ialah lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi rahmat untuk seluruh manusia, menjadi rahmat untuk seluruh alam, menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Dan yang ketiga, yang dimana pada malam Lailatul Qadar di situ Allah menurunkan anugerah kepada Nabi Muhammad, sedangkan pada malam Maulid itu malam adanya, malam turunnya, malam lahirnya sosok yang paling mulia, makhluk yang paling agung ialah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima daripada anugerah tersebut. Dan gak cukup sampai di situ. Berarti jika sebagian ulama tersebut menyatakan malam Maulid lebih agung, maka hendaklah kita duduk di sini, kita berkumpul di sini untuk bergembira daripada keagungan tersebut, untuk bergembira daripada lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada pertanyaan, kenapa harus dengan berkumpul bersama dan bersaudara di majelis ta'lim untuk yaitu merasakan kegembiraan kita, untuk mengekspresikan daripada kegembiraan kita atas lahirnya Nabi? Yang menjadi pertanyaan terus, siapa yang memerintahkan kita untuk bergembira? Siapa yang memerintahkan kita untuk bahagia? Yang memerintahkan kita untuk bergembira, yang memerintahkan kita untuk bahagia bukan malaikat,
bukan seorang habib, bukan pula seorang ulama, bukan pula seorang kiai. Tidak ada makhluk kemanapun yang memerintahkan kita untuk bergembira atas lahirnya Nabi, terkecuali yang memerintahkan kita untuk bahagia atas adanya Nabi, atas lahirnya Nabi, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan adanya karunia Allah, dengan adanya rahmat Allah, hendaklah mereka semuanya bergembira. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan, adapun di dalam kitab tafsir yaitu Manarikut Tanzil, adapun di dalam kitab tafsir yaitu daripada Jami'ul Ahkam, dan banyak lagi kitab tafsir yang lain yang mana menafsirkan daripada karunia Allah di dalam ayat tersebut, yang menafsirkan daripada anugerah Allah di dalam ayat tersebut. Adapun sebagian yang mengatakan anugerah Allah, karunia Allah ialah Islam. Adapun sebagian yang menyatakan ialah Al-Quran, sebagian lagi menyatakan ilmu. Dan adapun di dalam kitab Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Bayqawi yang menafsirkan daripada rahmat di dalam ayat tersebut. Ma'alimut Tanzil adalah kitab Bil Ma'fur, yang mana kitab tersebut menafsirkan satu ayat dengan disandarkan dengan ayat yang lain. Nah, bagi Al-Imam Bayqawi di dalam kitab Ma'alimut Tanzil menyatakan, yaitu menafsirkan daripada rahmat Allah di dalam ayat tersebut adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang di dalam ayat lain Allah firmankan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka dengan itu semuanya, dengan adanya karunia Allah, ialah Islam, ialah Al-Quran, ialah ilmu dan rahmat Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita semuanya bergembira atas adanya itu semuanya. Dan kenapa harus dengan majelis ta'lim? Kenapa harus dengan majelis ilmu? Kenapa harus dengan majelis zikir? Kita bersama, bersatu dan bersaudara untuk mengekspresikan rasa gembira kita atas adanya itu semuanya. Jawabannya adalah kita belum pernah bertemu dengan Nabi, kita belum pernah duduk bersama Nabi. Jelas kita mengharapkan sosok Nabi Muhammad, kita mengharapkan daripada sesuatu yang bersangkut paut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tinggalkan kita tidak begitu saja. Memang betul Nabi tidak ada bersama kita. Saat ini Nabi tidak duduk bersama kita, bahkan di dalam mimpi kita pun kita nggak pernah bertemu sama Nabi. Namun akan tetapi Nabi tinggalkan kita tidak begitu saja. Nabi tinggalkan warisannya yang begitu mulia, yang mana pada yaitu warisan Nabi yang tidak ada lagi warisan yang lebih baik, warisan yang lebih agung, warisan yang lebih mulia daripada warisannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di akhir zaman ini banyaknya orang yang mencari warisan selain warisannya Nabi Muhammad, yang lupa kepada warisan yang selain warisannya Nabi Muhammad. Mereka lupa kepada warisan Nabi Muhammad, mereka lalai kepada warisan Nabi Muhammad. Yaitu di akhir zaman ini banyaknya umat manusia, banyaknya makhluk yang hidup, yaitu yang mencari warisan yang buruk, warisan yang terlaknat. Mereka lebih baik mencari warisan dunia, mereka lebih banyak yang mencari daripada mencari warisan Nabi, lebih banyak yang mencari warisan-warisan yang terlaknat. Mereka mencari harta, mencari dunia, mencari emas, mencari dirham. Lebih banyak di antara sekarang ini umat manusia di akhir zaman ini yang lalai kepada Allah, lalai kepada Nabi, yang mementingkan daripada kepribadiannya sendiri, tidak mementingkan di akhirat nanti. Mereka lupa akan yaitu daripada hadis, mereka lupa daripada hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka lupa akan kematian yang akan mendatang mereka. Mereka lupa akan bendera kuning yang dipajangkan nanti di rumah-rumah mereka. Mereka lupa dengan keranda yang disiapkan untuk mereka. Mereka lupa dengan kain putih yang sudah disiapkan untuk yaitu menuju ke kubur mereka. Mereka lupa dengan bumi yang akan digali untuk menguburkan jasad mereka. Sehingga mereka lalai kepada Allah, sehingga mereka lalai kepada Nabi. Mereka lebih baik mencari dunia, mereka lebih baik mencari harta-harta, sehingga lupa. Dan banyaknya kaum bapak-bapak sekarang, kaum laki-laki sekarang yang hanya sibuk keluar pagi, pulang pagi hanya untuk mencari uang, mencari emas, mencari dirham, mencari harta. Hanya keluar pagi, pulang pagi hanya untuk menafkahi menafkahi daripada istri dan anaknya saja. Sekarang banyak kaum bapak yang lalai akan pendidikan kepada Nabi Muhammad, yang lalai akan pendidikan daripada warisan Nabi Muhammad. Kaum bapak sekarang banyak yang keluar hanya mencari nafkah. Hai kalian kaum bapak, wahai kalian kepala rumah tangga, sadar kalian
Tubu ilallah, taubat kamu. Jangan kau hanya cari nafkah keluar. Didik anak-anakmu akan warisan Nabi, saudara. Sallu ala Muhammad. Sekarang banyak yang hanya keluar mencari, yaitu mencari daripada harta. Jika hanya kewajiban kamu mencari harta saja, untuk mencari makan saja, demi Allah, binatang lebih mulia daripada kamu, lebih agung daripada kamu. Karena binatang sebelum kamu bangun, mereka bangun terlebih dahulu untuk mencari makan kepada anak-anaknya. Betul? Betul? Sehingga di antara mereka lupa akan pendidikan Nabi Muhammad. Istrinya dibiarkan, anaknya dibiarkan jauh dengan Allah, lalai kepada Allah. Istrinya dibiarkan membuka auratnya, anaknya dibiarkan membuka auratnya. Mal'un, dilaknat oleh Allah, saudara. Hati-hati, saudara. Tubu ilallah, taubat kamu. Cari, sibukkan diri kamu dengan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyaknya kamu yang lalai kepada Allah, yang lalai mendidik istri dan anakmu kepada Allah, sehingga banyak yang terjadi daripada kemaksiatan di bumi ini. Betul? Betul. Sekarang banyak anak-anak muda kita, anak-anak Islam kita yang jauh kepada Allah, jauh kepada Nabi, jauh akan warisan Nabi Muhammad. Mereka sekarang tidak malu lagi untuk mempertontonkan daripada kemaluan mereka. Sekarang banyak kaum pemudi kita, remaja-remaja kita, pemuda-pemudi kita yang tidak malu lagi untuk bermaksiat. Kenapa? Sebab tidak dididik atas warisan Nabi Muhammad, saudara. Sekarang banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya, pemuda-pemudi kita yang durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Sebab Anda telah lalai mendidik mereka kepada warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu mulai sekarang didik anak istri kita supaya dekat dengan warisan Nabi Muhammad. Lalu apa sih warisan Nabi Muhammad? Warisan Nabi Muhammad itu bukan harta, bukan emas, bukan uang, bukan dirham, tetapi warisan Nabi Muhammad itu ilmu, akhlak, wara, khauf, istiqamah, zuhud, sujud, syukur, sabar, ibadah, salawat, takbir, tasbih, zikir, keutamaan-keutamaan yang Allah turunkan kepada kita. Itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan demi Allah tidak akan pernah mendapatkan warisan tersebut tanpa melalui majelis ta'lim, tanpa melalui majelis ilmu, tanpa melalui majelis zikir, tanpa melalui para alim ulama, tanpa melalui para habaib, tanpa melalui orang soleh, tanpa melalui orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, jikalau kalian yaitu menginginkan daripada istri dan anak kalian untuk mendapatkan warisan Nabi, maka ajak mereka untuk datang hadir daripada majelis taklim, majelis ilmu dan peringatan-peringatan seperti ini. Betul? Tanya, siap hadir majelis taklim? Siap hadir majelis ilmu? Siap hadir majelis zikir? Betul? Hati-hati, jangan jauh kalian dengan majelis taklim, jangan jauh kalian dengan majelis ilmu, jangan jauh kalian dengan majelis zikir, jangan jauh kalian dengan para ulama, jangan jauh kalian dengan para habaib. Hadza min akhir zaman. Ini ada di akhir zaman. Hati-hati, berwaspadalah kalian kepada mereka yang tidak melarang daripada kemungkaran, kepada mereka yang membungkam daripada yaitu kemungkaran. Mereka ya apa? Waspada kepada mereka yang tidak membungkam kemungkaran, waspada kepada mereka yang diam terhadap kezaliman, waspada kepada mereka yang diam terhadap kemaksiatan. Allah sudah mengirimkan peringatan yang begitu besar kepada kita supaya kita sadar, supaya kita teringat akan kematian, supaya kita teringat akan kepribadian kita yang jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari yang lalu, bumi Banten yang kita cinta, bumi Banten yang kita rindu, bumi Banten yang kita sayangi, beberapa hari yang lalu telah dilanda oleh bencana tsunami. Apa penyebabnya? Yo, tanyakan kepada para alim ulama. Hai kalian, para alim ulama, maksiat apa yang tidak kau cegah sehingga bencana datang bertubi-tubi, yaitu mencelakai dan memusibahi daripada bumi Banten ini. Tanya kepada para pejabat kita. Hai kalian, para pejabat, maksiat apa yang tidak kau cegah sehingga
kepada kepribadian kita sendiri. Wahai diri kita, tanya kepada kita sendiri, bercermin kamu, maksiat apa yang sudah kau lakukan, yang sudah kau kerjakan, sehingga bencana datang menghadang daripada bumi bangsa ini, saudara. Tidak mungkin Allah mengirimkan bencana, Bu. Tidak mungkin Allah mengirimkan bencana. Tidak mungkin Allah mengirimkan musibah. Gempa demi gempa, tsunami demi tsunami, longsor demi longsor menghantam negeri kita tiada henti. Demi Allah, tidak akan itu terjadi kalau tidak ada sabab musababnya. Apa sebabnya? Tidak lain tidak bukan, kita mengambil pelajaran daripada para sahabat terlebih dahulu. Ketika yaitu di zamannya Sayyidina Umar menjadi khalifah. Di zamannya Sayyidina Umar, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, apa yang terjadi? Ketika itu dilanda oleh musibah. Lalu Sayyidina Umar mengumpulkan daripada gubernur-gubernur, mengumpulkan daripada para pejabat. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, berkhutbah di depan para pejabat. Apa kata itu Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, wahai kalian para gubernur, maksiat apa yang telah kau kerjakan sehingga Allah mengirimkan bala dan musibah? Apa kata Sayyidina Umar? Kau punya harta wahai pejabat, kau punya harta wahai gubernur, segera keluarkan harta kamu agar Allah tidak mengirimkan bala dan musibah, saudara. Betul? Betul. Berarti ada artinya di situ, bahwasanya manakala yaitu Allah mengirimkan bala dan musibah, ketika Sayyidina Umar berkhutbah di depan pejabat, mengumpulkan mereka semuanya, dan yaitu Sayyidina Umar mengatakan maksud apa yang telah kau kerjakan sehingga yaitu bala dan musibah turun, dan segera kalian keluarkan harta yang kau punya agar Allah tidak mengirimkan bala dan musibah. Oleh karena itu kita sampaikan kepada para pejabat, jangan pelit kau punya harta, jangan kompet kau punya harta, keluarkan hartamu, keluarkan duniamu agar Allah tidak lagi mengirimkan bala dan musibah, saudara. Betul? Betul. Berarti ada peringatan kepada para gubernur kita, berarti ada peringatan kepada para pejabat kita, saudara, yang kita sandarkan dengan yaitu daripada kisahnya Sayyidina Umar ketika dilanda oleh musibah. Sayyidina Umar yaitu mengumpulkan daripada para gubernur. Berarti juga di akhir zaman ini ada peringatan juga kepada mereka para penguasa, bahwasanya berarti mereka para penguasa mempunyai harta yang banyak, mempunyai uang yang banyak, tetapi mereka pelit akan rakyat yang susah, mereka pelit akan rakyat yang miskin, mereka pelit akan rakyat yang kelaparan, saudara. Betul? Betul? Oleh karena itu ini peringatan yang besar. Kalau kamu, hai para pejabat, tidak lagi ingin yaitu daripada musibah, bala musibah datang lagi, maka segera keluarkan harta kamu, bagikan kepada rakyat yang susah, bagikan kepada rakyat yang miskin, bagikan kepada rakyat yang membutuhkan daripada harta tersebut. Betul? Betul? Adapun daripada putri Nabi Sayyidina, yaitu daripada putri Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah, ketika ditanya tentang gempa bumi saat itu, ketika ditanya tentang musibah saat itu apa kata yang bertanya? Wahai Aisyah, kenapa Allah kirimkan bencana kepada kita? Kenapa Allah kirimkan musibah kepada kita? Apa jawab Aisyah? Allah mengirimkan musibah, Allah mengirimkan bencana karena ada 3 perkara. Yang pertama, jikalau yaitu umat manusia mereka sibuk kepada khamar, sibuk kepada minuman keras, sibuk kepada narkoba, maka hendaklah akan Allah berikan peringatan yaitu dengan mengirimkan bencana dan musibah. Dan itu sekarang banyak di akhir zaman para pemuda-pemudi yang tua mabok, yang muda mabok. Betul? Betul? Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Bahkan mereka tidak malu lagi untuk mempertontonkan daripada mabuknya. Mereka bangga kepada narkobanya, mereka bangga kepada minuman kerasnya. Mereka pertontonkan, oh saya lagi mabuk, saya lagi minum minuman keras, saya lagi narkoba. Sekarang tidak malu lagi anak Islam kita, yaitu dengan lalai kepada Allah. Mereka mempertontonkan yang sibuk dengan homer, sibuk dengan narkoba, sibuk dengan yaitu sesuatu yang bisa memabukkan mereka, sehingga mereka lalai kepada warisan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua, apa kata Siti Aisyah? Yang kedua, Allah mengirimkan musibah, Allah mengirimkan bencana manakala ketika yaitu umat manusia yang selalu berzina, yang sibuk dengan berzina,
berzina sekarang banyak di akhir zaman ini, yaitu anak-anak Islam kita yang sibuk dengan perzinahan, yang mana anak SMA sekarang banyak yang hamil di luar nikah, betul? Sekarang banyak di antara mereka yang sebelum menikah membuat anak terlebih dahulu, betul? Betul. Sekarang banyak di antara mereka yang lalai kepada Allah, lalai kepada Nabi, yang tidak malu lagi mempertontonkan aurat mereka, dan tidak malu lagi mempertontonkan daripada kemaluan mereka di akhir zaman ini. Yaitu dibanding-bandingkan, jikalau kita ingin melihat ketek ayam dan ketek wanita, saudara, lebih mudah untuk melihat ketek wanita, betul? Ketek ayam tersembunyi, sulit untuk kita dilihat. Tetapi di akhir zaman ini, ketek seorang wanita, ketek seorang dondon, ketek seorang jablay, ketek seorang pelacur di mana-mana telah betul, betul, betul. Dan yang ketiga, kata Siti Aisyah apa? Allah mengirimkan musibah, Allah memberikan bencana jikalau musik-musik dunia sudah merajalela, saudara. Musik-musik dunia sudah merajalela. Jikalau umat manusia sibuk dengan gitar, sibuk dengan dangdut, sibuk dengan orkes, sibuk dengan disco, jikalau umat Islam lalai kepada Allah, lalai kepada Nabi, lebih mementingkan kepribadiannya kepada musik dunia, maka Allah akan berikan peringatan yang besar, yaitu melalui musibah dan bencana yang akan Allah turunkan kepada manusia tersebut, saudara. Saya mau tanya, sayang nggak sama bumi Banten? Cinta tidak sama bumi Banten? Saya mau tanya, kalau misalkan ada apa kalau misalkan Allah kirimkan bencana lagi, mau apa tidak? Mau apa tidak? Kalau kamu nggak mau bumi Banten ini dilanda bencana lagi mulai sekarang, kalau ada yang berzina, kalau ada yang mabuk, kalau ada yang sibuk dengan dangdut, sibuk dengan orkes, sibuk dengan disco, runtuhkan, hancurkan, terus. Takbir, takbir, salli ala Muhammad. Siap jaga bumi Banten kita, siap jauhkan kemaksiatan dari bumi Banten kita, siap jadikan bumi Banten kita bumi yang yaitu apa, bumi Banten negeri yang santri. Betul, betul. Kalau begitu siap jauh dari maksiat, siap jauh dari narkoba, siap jauh dari perzinahan, siap jauh dari musik dunia. Betul. Takbir. Sallu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kalian gak mau daripada bencana terus datang bertubi-tubi menghantam kita punya negeri, makanya sibukkan kamu sekalian dengan majlis ta'lim, dengan majlis ilmu, agar istri anak kita, suami orang tua, suami, istri, anak, semuanya mendapatkan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan Nabi Muhammad tadi ilmu, harta apa ilmu, terus akhlak, wara, istiqamah, khauf, qanaah, zuhud, ibadah dan lain sebagainya yang kita dapatkan melalui majlis ta'lim. Kenapa harus dengan majlis ta'lim? Karena di dalam majlis ta'lim, di dalam majlis ilmu, di dalam majlis zikir itu adanya para ulama yang menjadi perantara daripada warisan Nabi tersebut. Jadi kamu mendapatkan warisan Nabi melalui para ulama, melalui mulutnya ulama, amanahnya ulama, tangannya ulama, langkah kakinya ulama. Jikalau para ulama diam, jikalau para ulama diam, jikalau para ulama tidak melangkahkan kakinya, maka kalian pun tidak akan pernah mendapatkan warisan Nabi. Maka dengan adanya para alim ulama yang mensyiarkan agama Allah, mensyiarkan agama Nabi, maka hendaklah mereka sedang yaitu memberikan daripada warisan Nabi kepada kamu sekalian. Dan gak cukup sampai di situ. Kamu jangan jauh dengan ulama, jangan jauh dengan habaib, karena di akhir zaman ini kita akan ikut dengan habaib dan ulama yang istiqomah di jalan Allah. Betul? 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 Sebenarnya siap cinta ulama, siap ikut ulama, siap yaitu cinta ulama. Betul? Betul? Mencintai ulama, hormat kepada ulama, mengikuti ulama yang istiqomah di jalan Allah, itu sangat berharga bagi kita. Karena kedudukan para alim ulama, ketahuilah kamu, kedudukan para alim ulama itu ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena para alim ulama itu takut kepada Allah, patuh kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu ulama, yang patuh kepada Allah itu ulama. Allah memberikan kesaksian kepada kita kalau ulama takut kepada Allah, patuh kepada Allah, taat kepada Allah. Dan gak cukup sampai di situ. Di
dalam ayat lain pun Allah nyatakan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Artinya Allah tinggikan ulama, Allah hargai ulama, Allah cintai ulama. Jikalau Allah saja sang pencipta alam semesta menghargai ulama, menghormati ulama, mencintai ulama, berarti kita sebagai hamba Allah wajib untuk mencintai yang dicintai oleh Allah, wajib untuk menghormati yang dihormati oleh Allah, wajib untuk mengikuti orang-orang yaitu yang berjuang lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengikuti para alim ulama, maka kita pun akan dimuliakan oleh Allah karena kita telah memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan para alim ulama sangat berharga. Kedudukan para alim ulama sangat luar biasa sehingga kita yang mengikuti, sehingga kita yang dekat dengan ulama yaitu menjadi orang yang spesial di hadapan Allah. Jangankan dekatnya saja, jangankan dekatnya saja, kata Rasul, yaitu yang dekat dengan ulama maka seakan-akan dia telah dekat denganku, kata Rasul. Man sara aliman faqannama sarani, man safaha aliman faqannama safahani, man jalasa aliman faqannama jalasani fid dunya, man jalasani fid dunya ajlatuhu ma'i yaumil qiyamah. Barang siapa yang datang kepada orang soleh, datang kepada ulama, datang kepada habaib, datang kepada ulama, kepada kiai, kepada ustaz, kepada orang-orang yang berilmu, maka seakan-akan dia telah datang kepadaku. Dan gak cukup sampai di situ, sampai mencium tangannya pun menjadi suatu keistimewaan bagi kita. Man sofaha aliman, siapa orang yang mencium tangan ulama, mencium tangan habaib, mencium tangan orang saleh, maka seakan-akan dia telah mencium tanganku. Gak cukup sampai di situ. Dan barang siapa yang duduk bersama para alim ulama, man jalasa aliman faqanna majalasanni fid dunya, siapa yang duduk bersama orang soleh, berduduk bersama siddiqin, yang duduk bersama orang-orang yang baik, orang-orang berilmu, dengan para ulama, dengan para habaib, dengan para kiai, dengan para ustaz, maka seakan-akan dia telah duduk bersamaku di dunia. Faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumil qiyamah, dan siapa yang duduk bersamaku di dunia akan aku dudukkan dia di yaumil qiyamah. Kalau begitu luar biasa apa tidak? Sama tanya jawab yang ngembang, mau duduk sama Nabi apa tidak? Mau enggak duduk sama Nabi? Mau enggak berjumpa sama Nabi? Berarti cara yang saat ini kita harus gunakan adalah dekat dengan ulama. Betul? Betul? Berbicara tentang ulama, saya jadi teringat akan sosok yang dimana tidak ada lagi sosok yang rela mengorbankan harta, rela mengorbankan jiwa dan raga hanya untuk berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan syariat Allah. Yang sosok tersebut yang mana tidak ada lagi sosok yang rela mengorbankan apapun yang beliau miliki hanya untuk mengumpulkan jutaan uang di bawah langit Jakarta di Monumen Nasional untuk menjadi para mujahid, menjadi para mujahidah. Sosok tersebut jutaan umat berkumpul di bawah langit Jakarta. Itu perjuangan para ulama di bawah, perjuangan Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Betul? Betul? Cuman sekarang kita yang mencintai Habib Rizik, kita sedang sedih. Betul? Betul? Kenapa kita sedih? Karena Habib Rizik yang sangat kita rindukan, yang sangat kita rindukan, saudara. Kita rindu dengan senyumannya, kita rindu dengan amanahnya, kita rindu dengan tubuhnya, saudara. Beliau sekarang terkena 17 kasus rekayasa orang zalim di Indonesia. Beliau yaitu di Indonesia, beliau dizalimi, beliau diancam sampai para pejabat yang zalim, para pejabat yang ingin memenjarakan beliau, saudara. Saya tanya sama umat Islam Banten, kalau Habib Rizik diancam, zalimi, kalian mau diam apa lawan? Diam apa lawan? Diam apa lawan? Kalau begitu demi Allah, jikalau Habib Rizik saat ini tidak pergi ke kota Makkah, beliau di Indonesia terus diancam, terus dizalimi, terus dijebloskan ke dalam penjara, demi Allah, bukan hanya Jakarta yang akan banjir darah, Indonesia akan banjir darah. Betul? Kurang ajar mereka ingin memenjarakan imam besar kita, saudara. Kurang ajar, saudara. Gak cukup sampai di situ. Sebetulnya kami sudah cukup kehilangan sosok ulama kami. Kami sudah cukup sangat kehilangan ketika Habib Rizik tidak ada di Indonesia. Betul? Betul? Coba tolong kalian para pejabat, hei kalian para aparat, jangan kau bungkam ulama kita yang lainnya. Betul? Betul?
Satu-satunya ulama yang istiqamah di jalan Allah, ulama yang rela berjuang di jalan Allah, Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, yang rela mengorbankan segala apapun yang beliau miliki untuk umat Islam. Saudara, beliau sekarang ada di kota Mekah dan yang melanjutkan perjuangan beliau, yang melanjutkan, yang menyuarakan kebenaran. Adapun seorang ulama muda, seorang habaib muda yang rela berdarah, rela berkorban, rela yaitu mengorbankan jiwa raga bahkan nyawa untuk rakyat Indonesia, untuk umat Islam, untuk negara Republik Indonesia. Siapa lagi yang rela berkorban, yang rela berdarah? Sosok tersebut adalah sosok yang mana tidak lagi ada sosok yang rela mengorbankan nyawanya, nyawa baginya murah untuk umat Islam dan rakyat Indonesia, yaitu beliau adalah Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, Habib Bahar bin Ali bin Smith, maksud saya, yang melanjutkan perjuangan Habib Rizik. Adapun Habib muda yang bernama Habib Bahar bin Ali bin Smith. Saudara, betul? Betul? Habib Bahar melanjutkan perjuangan beliau, melanjutkan perjuangan Nabi. Habib Bahar bin Ali bin Smith, demi Allah, beliau berada di pihak yang benar, berpihak kepada Allah, berpihak kepada Nabi, berpihak kepada ajaran Allah, berpihak kepada syariat Allah. Saudara, Habib Bahar bin Ali bin Smith, demi Allah, mati-matian beliau membela umat Islam, membela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, sehingga beliau saat ini tidur di dalam penjara. Saudara, saya mau tanya semua umat Islam Banten, siap kawal Habib Bahar? Siap kawal Habib Bahar? Siap kawal Habib Bahar? Betul? Sehingga mereka di media sosial, saudara, banyak yang menyebarluaskan info-info yang tidak yang sama sekali tidak ada artinya bagi kita semuanya. Apa info-info mereka? Apa yang mereka sebarluaskan melalui media sosial? Sosial media? Mereka sebarluaskan ini pengkhianat bangsa. Mereka sebarluaskan daripada berita-berita yang sangat tidak penting bagi kita. Apa yang mereka sebarluaskan? Oh, jikalau umat Islam mereka semuanya datang memutihkan Polda Jabar, maka di sana akan ada preman-preman yang menghadang, akan ada polisi-polisi yang menghadang. Saya mau tanya, itu berita berharga apa tidak? Penting apa tidak? Betul. Tetapi beritanya menyebar luas di sosial media, saudara, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Itu berita, oh kalau umat Islam datang terus mau membasuh Habib Bahar, terus mau putihkan Polda Jabar, maka akan ada ormas-ormas preman yang menghadang, ormas polisi yang menghadang. Saya mau tanya nih umat Islam Banten, kalau kawal Habib Bahar ke Polda Jabar dihadang preman, dihadang polisi, mau diam apa lawan? Diam apa lawan? Diam apa lawan? Betul? Betul? Maka akan sampaikan, jikalau benar kalau kita datang ke Polda Jabar, terus banyak ormas preman yang menghadang, terus banyak ormas polisi-polisi yang menghadang, berarti cuma ada dua pilihan bagi kita. Betul? Betul? Yang pertama, kita umat Islam Banten, kita umat Islam di seluruh Indonesia bisa datang ke Polda Jabar untuk bertemu dengan Habib Bahar, membasuh Habib Bahar, mengawal Habib Bahar, atau harus mati bersimbah darah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap kawal Habib Bahar? Siap kawal Habib Bahar? Saya mau tanya, kalau begitu saat ini hukum di Indonesia kacau apa tidak? Kacau apa tidak? Apa salahnya Habib Bahar? Habib Bahar membela yang benar. Habib Bahar membela rakyat yang susah, saudara. Habib Bahar berkata, presiden yang solid, presiden pengkhianat, presiden yang kenyang di saat rakyat kelaparan, presiden yaitu yang makmur ketika rakyat sengsara, saudara. Saya mau tanya, makmur apa belum? Sejahtera apa belum? Kaya apa belum? Belum, betul. Kenapa kita belum sejahtera? Kenapa kita belum makmur? Kita belum makmur, kita belum sejahtera, kita belum kaya. Ulama kita ditangkap, ulama kita dipenjarakan, sementara mereka para pengkhianat bangsa, pengkhianat negara, para penista agama dibiarkan. Kenapa itu terjadi? Karena Indonesia sampai saat ini dipimpin oleh presiden yang zalim, presiden yang khianat, presiden yang berpihak kepada orang yang zalim. Betul? Nah, oleh karena itu, satu-satunya cara 2019 ganti siap ganti presiden, siap ganti presiden. Betul? Betul? Kenapa harus ganti presiden? Saya pribadi bukan hanya karena ekonomi, bukan hanya karena sekedar negara, tetapi saya pribadi
pribadi sudah tidak rela, sudah tidak ridho. Kami umat Islam sudah tidak ridho melihat ulama terzalimi, melihat Habib Rizik di penjara, melihat Habib Bahar di penjara, Habib Rizik diancam, Habib Rizik dizalimi, melihat para ulama kita diancam, saudara. Maka oleh karena itu kami tidak mau para ulama kami terancam, para ulama kami terintimidasi, para ulama kami yaitu dijebloskan ke dalam penjara, sementara mereka para pengkhianat bangsa, sementara mereka para penista agama dibiarkan. Maka oleh karena itu umat Islam sepakat 2019 ganti siap ganti presiden, siap ganti presiden. Betul. Kenapa sih nggak mau pilih Jokowi? Mau pilih Prabowo apa Jokowi? Apa Jokowi? Jokowi. Saya biasanya suka survei. Saya mau tahu nih. Yang mau pilih Jokowi, acung tangan aja. Acung tangan yang mau pilih Jokowi, acung tangan. Yang mau pilih Prabowo, acung tangan juga. Bentar. Belum gua ngomong loh. Yang mau pilih Jokowi. Oh, ada satu tuh. Siapa pilih Jokowi? Mana pilih Jokowi mana? Gak ada nih. Benar gak ada? Betul. Yang mau pilih Prabowo mana? Kenapa mau pilih Jokowi? Kan wakilnya Kiai, Bu. Mau pilih gak? Wakilnya Kiai mau pilih gak? Kiai. Haji wakilnya Haji. Haji wakilnya. Kenapa nggak mau pilih Haji wakilnya? Habib wakilnya. Habib Hamdi jadi wakil Jokowi, mau pilih nggak? Habib Hamdi loh ini. Habib. Nggak mau pilih. Malaikat wakilnya malaikat. Mau pilih apa tidak? Kenapa tidak mau pilih Jokowi? Ya, siapapun wakilnya, jikalau mereka diusung oleh partai perista agama, partai pendukung perista agama, akan kita tenggelamkan, saudara. Betul. Siap tenggelamkan PDI. Betul. Siap tenggelamkan Banteng, saudara. Betul. Orang dipilih apa diusungnya oleh partai penista agama, gimana mau kita pilih? Betul. Mending kita pilih daripada Omaro, daripada calon presiden yang ikut dengan arahan para alim ulama. Betul. Kalau begitu siap menangkan Prabowo Sandi. Betul. Hasil ijtima ulama 2. Bahwasanya ijtima ulama 2 mesti kalian ketahui. Di situ ada beberapa poin, yang mana poin-poin tersebut sangat penting bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara. Poin-poin tersebut dari 1 sampai akhir saya tidak akan sebutkan satu persatunya. Namun ada pun poin yang lebih penting bagi saya pribadi adalah poin yang sebelum terakhir, yang dimana poin tersebut adalah jikalau Bapak Prabowo yaitu ditakdirkan oleh Allah menjadi Presiden Republik Indonesia, maka Prabowo berjanji akan menjemput kepulangan imam besar kita, Habib Muhammad Rizik. Betul. Kalau kita siap menangkan Prabowo Sandi, dan imam besar kita, saudara, imam besar kita memberikan amanah kepada kita bahwasanya kalian para kepala rumah tangga, kalian para bapak-bapak, jadikan rumah-rumah kalian sebagai posko pemenangan untuk Prabowo Sandi. Kalian para pemuda-pemudi, suarakan terus kebenaran melawan para penjajah-penjajah yang zalim, melawan daripada para pejabat-pejabat yang zalim. Hai kalian para pemerintah yang ingin ganti presiden, para pejabat yang ingin ganti presiden, jadikan lahan kerja kalian sebagai posko pemenangan untuk Prabowo dan Sandi. Dan saya pribadi seorang Habib. Wahai kalian para Habib, jadikanlah dakwah kalian. Wahai kalian para ulama, para kiai, para ustaz, jadikanlah dakwah kalian sebagai posko pemenangan untuk Prabowo Sandi, saudara. Betul. Kalau begitu saya mau tanya, siap bangkit berjuang, siap bangkit melawan, siap tegakkan keadilan, siap basmi kemungkaran, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Islam, siap bela Al-Quran, siap bela habaib, siap bela ulama, siap bela kiai, siap bela ustaz, siap berdarah untuk Islam, siap mati untuk Islam, siap mati
mati untuk bangsa, siap mati untuk negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Sebelum saya akhiri ceramah saya ingin membawakan daripada qasidah perjuangan. Qasidah daripada yang dibawakan yang diciptakan oleh Sayyidina Bahar bin Ali bin Semiyah. Setuju atau tidak? Siap kompak mengikuti qasidah tersebut? Betul? Ada yang bisa bantu nggak bantu? Prajurit bersama dan bersaudara, ya Allah. Jagalah bumi Banten kami, ya Allah. Jagalah bumi Banten kami, ya Rabb. Jaga ulama kami, ya Rabb. Jaga habaib kami, ya Rabb. Ya Allah, ya Rabb, saksikanlah kami di tempat ini, ya Allah. Kami berdoa kepadamu, ya Allah. Semoga tidak keluar kami di tempat ini terkecuali dosa kita diampuni olehmu, ya Allah. Salah kita dimaafkan olehmu, ya Allah. Penyakit kita disembuhkan olehmu, ya Allah. Kesulitan kita dimudahkan olehmu, ya Allah. Dan kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya Rabbal. A'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Wa zar'a bar'an yanzilu minas sama'i wal ardi. Ma ya'ruzu fiha min syarri fitanil wan nahar. Wa min syarri kulli tariqin ila tariqah. Yatruku bihari ya Rahman. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.